KBRI datang. Pundak kiri senjata. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Depan, kencang kanan penuh. Kencang depan. Ya, jangan terlalu geser sekali. Tegak senjata. Istirahat di tempat. Agustus 2015 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Lapor upacara akta dalam surat operasi masa Praja Toba 2016. Lanjut. Kepala Kepolisian Resor Pematang Siantar bertindak selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara.
Hormat, berjaga! Rak! Tegak, berjaga! Rak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor, apel gelar pasukan Mantap Praja 2015. Siap, dimulai pasukan. Siap, diperiksa. Selesai. Makasih, Pak Kembar. Balik ke depan. Penyematan pita tanda operasi. Perwakilan mengambil tempat dan laporan. Turun, turun. Jalan. Rak. Bosan. Terus. Lapor. Perwakilan penyamatan kita tanda operasi Mantap Praja Toba 2015. Siap. Pakai zoom kita, pakai zoom. Baju itu sebelah sana. Laporan selesai. Makasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Rak. Pasukan disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati PLT Gubernur Sumatera Utara beserta unsur FKPD atau yang mewakili, PLT Wali Kota Medan beserta unsur FKPD Kota Medan, para komandan satuan TNI Polri dan para kepala dinas atau instansi, segenap unsur penyelenggara pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, para peserta apel gelar pasukan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2015 dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 23 kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Akan oleh 23 kabupaten atau kota di wilayah Sumatera Utara. Para peserta apel dan hadirin yang saya hormati, untuk mengetahui kesiapan personil yang terlibat pengamanan, baik secara moral maupun material, pengamanan pilkada ini dilaksanakan
jam dan hari yang sama serentak di seluruh Indonesia. Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa setiap tahapan pilkada selalu melibatkan massa pendukung dan tentunya mengandung banyak kerawanan yang harus kita. Kontestan pilkada akan memobilisasi massa secara besar-besaran dalam pelaksanaan pengamanan pilkada serentak tahun 2015 dengan menerjunkan personil pengamanan sebanyak barometer keamanan di Indonesia. Dan Sumatera Utara adalah provinsi dengan kabupaten kota terbanyak yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini di Indonesia. Kita semua, baik unsur TNI, Polri, unsur pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, unsur penyelenggara dan pelaksana pilkada dan seluruh stakeholder lainnya, agar mewujudkan komitmen kita bersama untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2015 di 23 kabupaten atau kota wilayah Sumatera Utara dengan jujur, adil, aman, dan tertib, sehingga semua tahapan pilkada dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Berdasarkan pengalaman tersebut, dapat kita evaluasi kelemahan dan kekurangan yang aman dan kondusif tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Sebelum saya mengakhiri amanat ini, ada beberapa atensi untuk kita tindak lanjuti bersama, yaitu pasukan disiapkan. Pertama, untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 di wilayah Sumatera Utara. 4. Cek kesiapan anggota dengan baik serta beriman dan pelihara sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini. 6. Utamakan kesehatan dan keselamatan anggota dalam setiap pelaksanaan tugas. Sumatera Utara, Dr. Andos Eko Hadi Sutejo, SKMSI, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat menjaga. Rak. Tegak. Menjaga. Rak. Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kehilapan kami, serta perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan. Kami atas nama perwira upacara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hadirin, tamu undangan dan peserta upacara atas terselenggaranya upacara ini. Komandan upacara dapat mengambil alih pasukannya. Kiri, berjaga. Jadi untuk seluruh perwakilan itu snack sudah kita siapkan ada di belakang. Jadi kami minta kepada perwakilan masing-masing agar membawa snack yang kita sudah siapkan, yang tadinya kita sudah tahu di belakang pasukan. Jadi silakan di DP dibagi, silakan kita sama-sama menyantapnya. Terima kasih.
Pagi hari ini Polres Pematang Siantar bersama TNI, baik dari Dandenpom, Pindam, Kodim, Korem, kemudian dari Satbrimob Polda Sumatera Utara, beserta seluruh instansi lainnya, baik dari Satpol PP, Dishub, semuanya melaksanakan kegiatan gelar pasukan yang intinya untuk melihat kesiapan serta baik personil maupun material seperti kendaraan-kendaraan yang Bapak lihat di belakang. Jadi personilnya kita gelar, kendaraan dinasnya siap tempur semua. Jadi tadi intinya mengingatkan kepada seluruh anggota yang bertugas melaksanakan pengamanan bahwa kita harus sudah mulai siap siaga 1 dalam rangka untuk kesiapan operasi Mantap Praja Toba 2015 di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, khususnya di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Jadi kami TNI, Polri, TNI-nya baik Pindam, Korem, kemudian Batalion 122, Dandenpom, serta Kodim maupun Satbrimob semuanya siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan selama hampir kurang lebih 1 tahun sampai tanggal 16 April. Dan intinya puncak kegiatan pengamanan pada tanggal 9 Desember insya Allah semua sudah disiapkan. Dan perlu disampaikan bahwa mulai tanggal 27 kegiatan kampanye Pilkada tahun 2015 sudah mulai digelar. Artinya saya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar maupun masyarakat yang melintasi Kota Pematang Siantar, kami sebelumnya mengajukan permohonan maaf apabila dalam perjalanan Bapak Ibu ke kantor, ke pasar maupun kegiatan lainnya mungkin akan sedikit terganggu dengan kegiatan rangkaian kegiatan kampanye yang tentunya kampanye menggunakan median jalan. Kemudian yang selanjutnya disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Polres Pematang Siantar telah mencoba membuat sistem untuk meningkatkan ketanggap-segeran atau quick response terhadap ancaman yang akan mungkin dihadapi oleh 536 TPS. Jadi mulai minggu ini di Polres Pematang Siantar kami mendata setiap minggunya 2 kelurahan yang ada TPS-nya kurang lebih 30 sampai 35 TPS. Kita data nomor handphone petugasnya dan kami siapkan, kami setting handphonenya sebagai alat panic button. Panic button itu alat yang pernah kami launching kemarin. Jadi para petugas di TPS manakala mendapatkan ancaman terhadap pelanggaran maupun tindak pidana pemilu, mereka dapat segera melaksanakan mencet tombol panic button Polres tersebut yang akan terhubung ke Siantar Crisis Center di Polres Pematang Siantar. Selanjutnya dengan sistem alert tersebut maka akan memberikan peringatan kepada seluruh petugas pejabat utama Polres Pematang Siantar maupun kepada seluruh anggota yang akan di SMS secara otomatis oleh sistem tersebut, sehingga seluruh anggota yang sedang berada di lapangan akan melaksanakan backup perbantuan terhadap keamanan TPS yang mengalami gangguan tersebut. Saya menyiapkan kepanjangan tangan polisi. Jadi kalau kantor polisi kami hanya punya 6 polsek, 1 Polres, dan 1 Satpas, hanya 8 tidak mungkin melayani masyarakat yang jumlahnya 283.000 dengan 536 TPS. Untuk itu kami mengembangkan sayap kami kepada sukarelawan safe house. Jadi kami punya rumah aman safe house sebanyak Ustaz Dimas. Ya, kami sudah punya safe house kepanjangan tangan 200, kurang lebih 200 sukarelawan. Safe house rumah aman 110 tersebut adalah rumah masyarakat yang bersedia menyiapkan rumahnya dijadikan sebagai tempat shelter pengamanan atau shelter melaporkan kejadian pelanggaran atau kejadian pemilu. Jadi dalam waktu dekat kami juga akan mengumpulkan para sukarelawan safe house rumah aman 110 di Polres Pematang Siantar untuk memberikan SOP, standar operasional prosedur, manakala ada petugas TPS yang melaporkan tentang pelanggaran dan tindak pidana kejahatan, tindak pidana pemilu. Jadi mereka di samping untuk menerima laporan masyarakat terkait kejahatan atau tindak pidana secara umum, mereka juga disiapkan
mereka juga disiapkan baik administrasi maupun SOP bagaimana menangani orang-orang yang melaporkan tentang pelanggaran dan tindak pidana kejahatan pemilu. Cukup jelas ya, Pak? Jadi ini tolong disosialisasikan. Aduh, maaf. Mereka mendapatkan gangguan. Ada rumah-rumah di Kota Pematang Siantar yang ditandai dengan logo berwarna kuning, tulisannya Safe House Rumah Aman 110. Itu adalah kepanjangan tangan kami. Jangan ragu-ragu masuk rumah itu dan melaporkan secara singkat apa yang terjadi. Terus selanjutnya dia akan menghubungi kami karena mereka disiapkan fasilitas menelpon kami secara 0 rupiah. Ini Pak, tadi Bapak sebutkan ada 513 TPS. Iya. 2612. Dua polisi mengamankan 6 TPS dengan 12 linmas. Jadi itu pola yang kami terapkan dan satu lagi 2510. 210.5. Dua polisi mengamankan 5 TPS dengan 10 linmas. Balik dong 2510. Ya itu disesuaikan dengan kategori aman 1, aman 2 karena berdasarkan hasil analisa dan evaluasi petugas kami di lapangan mana yang kriterianya aman 1, aman 2, ada kriterianya khusus. Jadi dibedakan pola pengamanannya begitu. Pak, ini kan di samping itu pelaksanaan pilkada, ini kan ada momen Natal, itu bagaimana dengan pengamanan di gereja? Baik, terima kasih. Jadi walaupun ada kegiatan rutin maupun kegiatan kalender Kamtibmas, yaitu 25 Desember, tentunya polisi juga telah mempersiapkan tentang pengamanan tersebut. Karena kami juga saat ini di backup oleh 30 personil dari Deli Serdang, dari Polda, dan 30 personil dari Brimob. Jadi ada 60 personil tambahan untuk membantu kegiatan pengamanan TPS-TPS atau rangkaian kegiatan Pilkada tahun 2015 di Pematang Siantar. Jadi berdasarkan pengalaman kegiatan pengamanan dari tahun ke tahun di Kota Pematang Siantar, saya melihat bahwa masyarakat Kota Pematang Siantar ini bisa dibilang 80% orang-orang pekerja dan tidak pengangguran. Jadi insya Allah walaupun nanti ada orang-orang yang mencoba menggugah, mempengaruhi untuk melakukan tindak pidana kejahatan terkait dengan pengamanan hari Natal tersebut, saya lihat selama ini tidak ada yang terpengaruh karena masyarakat kota ini cenderung orang-orang pekerja keras yang dalam artian pekerja keras untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Jadi mereka kalau saya pandang tidak begitu tertarik untuk melakukan kegiatan aksi-aksi anarkis yang cenderung mengganggu waktu kerjanya mereka. Agama Islam, Buddha, Nasrani pada saat momen-momen tersebut kami akan libatkan. Jadi kami akan panggil dan rapatkan dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, baik dari Nasrani sendiri, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya kami kumpulkan untuk bahu-membahu membantu kami. Karena terus terang kami tidak bekerja sendiri. Dan satu lagi, belum selesai. Ganti jangan mau ajak ngomong. Yang satu lagi, bahwa kami saat ini anggota terbatas. Jumlah anggota saya 400 polisi, 401 polisi. Sedangkan yang mengamankan 2/3-nya saja. Sementara yang diamankan 531. Dari jumlahnya aja tidak mungkin satu polisi mengamankan satu TPS. Untuk itu kami dalam 4 bulan ke depan, setiap minggunya Polres Pematang Siantar, tadi saya lanjutkan ya, akan memanggil para PPS. PPS namanya? PPS kami datangkan untuk memberikan sistem alert setiap minggu 30 sehingga pada saat Desember tanggal 1, tanggal 6 itu insya Allah 536 orang petugas, handphonenya sudah dilengkapi dengan fasilitas panic button sehingga mereka apabila mendapat ancaman tinggal pencet dimanapun mereka. TPS-TPS yang mengamankan dan kebetulan aman dia akan melakukan backup termasuk seluruh pejabat utama Polres. Jadi dengan keterbatasan jumlah personel ini saya di Polres Pematang Siantar mengoptimalkan teknologi informasi membantu tugas-tugas kepolisian. Pertama melalui SMS broadcast. Jadi kami sudah punya grup-grup di Siantar Crisis Center, grup para walpri atau para penjaga Bupati Caka dan Wakada. Kami punya grup khusus Caka dan Wakada itu sendiri, punya grup Banwaslu, Panwaslu dan KPU. Jadi manakala terjadi kontingensi, kami akan segera memberitahukan melalui SMS broadcast dengan segera sampai informasinya sehingga
tidak ada kata terlambat dalam penanganan semua kejadian baik pelanggaran maupun tindak pidana pilkada di Siantar. Jadi intinya itu, selain SMS broadcast, saya sudah menyiapkan Siantar Crisis Center, saya sudah menyiapkan panic button, saya sudah menyiapkan kepanjangan tangan polisi melalui safe house program Rumah Aman 110, saya sudah menyiapkan juga call center yang bisa ditelepon dan dihubungi. Intinya semua sistem sudah saya siapkan. Jadi insya Allah pengamanan pilkada sampai tahun 2015 dengan sistem-sistem dan teknologi informasi yang kami ciptakan sudah siap tempur. Yang tenda di KPU dan Sekali. tenda di KPU berapa personil? Di KPU ada 106 kemarin setiap keamanan, tergantung fluktuasinya. Ajudan mana ajudan?